Hai kawan pajak, kembali lagi di podcast Ngerujak, ngobrol seru bahas pajak bersama KPP Pratama Kepanjen. Perkenalkan, saya Radit dan di episode Ngerujak kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan apa yang dapat kawan pajak lakukan apabila terdapat kesalahan dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Seperti biasa, saya tidak akan sendiri. Dan di depan saya sudah hadir dua orang rekan kerja saya, yaitu Mas Fahri dan Mbak Aulia. Bagaimana kabarnya Mas Fahri dan Mbak Aulia? Sehat, Mas Radit. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Ya, seperti yang kawan pajak telah ketahui bahwa terdapat beberapa kewajiban yang harus kawan pajak penuhi dalam kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah penyetoran atau pembayaran pajak. Nah, di kali ini kita akan langsung saja. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya, Mbak Aulia mungkin bagaimana cara penyetoran atau pembayaran pajak. Oke, baik Mas Radit. Jadi pembayaran pajak itu dilakukannya secara online di website DJP Online. Nanti akan ada menu e-billing yang digunakan untuk membuat kode billing yang digunakan untuk membayar pajak. Nah, setelah kawan pajak punya kode billing, nah silahkan kawan pajak untuk membayarkan pajaknya bisa melalui teller bank, kantor pos, ATM, ataupun internet banking gitu. Oke. Jadi sebelum melakukan pembayaran atau penyetoran, maka kawan pajak perlu mendapatkan kode billing ya? Iya, betul. Oke, mungkin Mas Fahri bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kode billing? Oh iya, jadi untuk kawan pajak mau bayar pajak nih, harus buat dulu kode billingnya. Untuk kode billing sendiri, kawan pajak bisa buat ada kolom-kolom yang perlu diisi gitu ya, Mas Radit dan kawan pajak semua. Yang pertama mungkin pastinya identitas NPWP, nama, kemudian kode jenis pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, ataupun surat nomor ketetapan seperti itu. Oke. Apakah satu kode billing bisa dibuat untuk beberapa pembayaran pajak? Seperti itu Mas Fahri? Nah, ini berhubung tadi kolomnya memang isian yang harus diisi wajib ya. Jadi satu kode billing hanya mampu istilahnya memuat satu kode jenis pajak, kode jenis setoran, atau masa pajak, tahun pajak yang sama seperti itu. Jadi nggak bisa satu kode billing untuk semua jenis pajak, itu nggak bisa. Satu kode billing untuk pembayaran semua masa pajak itu juga nggak bisa. Jadi harus per isian yang diminta tadi. Oke, jadi spesifik ya? Betul. Oke, lalu bagaimana nih? Misalnya kawan pajak melakukan kesalahan dalam pembuatan kode billing, Mbak Aulia. Oke, jadi kalau misalkan ada kawan pajak yang melakukan kesalahan dalam pembuatan kode billing, nah ini wajar ya terjadi kesalahan karena kan memang manusia gitu ya. Kalau misalkan nanti terjadi kesalahan, itu ada dua kondisi. Yang pertama misalnya kawan pajak salah membuat kode billing tapi belum dibayarkan. Nah itu silahkan saja kawan pajak membuat kode billing baru. Kode billing yang salah diabaikan saja. Nah, kemudian kalau misalkan kode billing yang salah tadi sudah terlanjur dibayar nih, bagaimana? Nah, kawan pajak tidak perlu khawatir juga. Nah, kawan pajak bisa mengajukan namanya permohonan pemindah bukuan gitu. Oke, jadi walaupun sudah dibayar dan salah, itu ada proses pemindah bukuan yang dapat diajukan oleh kawan pajak, oke? Iya, betul. Oke, mungkin Mas Fahri bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai pemindah bukuan itu seperti apa? Ya, jadi pemindah bukuan sesuai namanya ya. Jadi atas pembayaran pajak tadi yang kondisi kedua yang sudah dibuat billing yang salah tapi terlanjur dilakukan pembayaran itu dipindah bukukan pajak yang istilahnya salah tadi menjadi disesuaikan menjadi yang benar gitu. Oke. Begitu. Lalu bagaimana ini proses untuk mengajukan pemindah bukuan itu sendiri, Mbak Aulia? Oke, jadi permohonan pemindah bukuan itu diajukannya ke kantor pajak ya, Mas Radit ya. Kantor pajaknya adalah kantor pajak tempat pembayarannya diadministrasikan. Jadi kan ketika membuat kode billing, kan kita menginput nomor NPWP ya. Nah, di dalam NPWP itu ada kode kantor pajak. Tempat pembayarannya diadministrasikan. Nah, apabila terdapat kesalahan dan ingin mengajukan pemindah bukuan, maka diajukannya ke KPP tersebut.
gitu. Untuk pengajuannya sendiri itu bisa langsung datang ke loket kantor pajak ataupun juga bisa melalui pos atau jasa pengiriman tercatat lainnya gitu. Oke, jadi pemindah bukuan itu wajib dilakukan di mana pembayaran tersebut diadministrasikan ya. Iya. Oke, bisa langsung dan bisa melalui pos. Betul. Oke, lalu siapa yang dapat mengajukan pemindah bukuan tersebut? Mas Wali? Oke. Nah, ini pemindah bukuan ini kan untuk yang buat billing biasanya ada kemungkinan beda sama yang melakukan pembayaran ya. Nah, jadi misal secara umum sih ya, kalau yang billing dibuat oleh penyetor sudah dibayarkan, yang bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan itu adalah si wajib pajak penyetornya. Gitu. Biasanya kalau pemotong yang motong pajak tuh yang nyetor pajaknya kan dari penyetornya. Jadi siapa yang bayar, siapa dia yang melakukan pemindah bukuan. Kemudian contoh lain dalam hal mungkin kalau ada WP cabang mungkin ya, kalau WP cabangnya ini sudah tidak aktif atau NPWP-nya sudah dihapuskan gitu, itu bisa diajukan oleh wajib pajak pusatnya gitu kan, yang tadi yang cabang sudah dihapuskan begitu. Kemudian kalau ada wajib pajaknya, contoh kasus lain yang sudah merger, kalau sudah merger ini nanti bisa diajukan oleh wajib pajak yang survive gitu, wajib pajak yang masih ada. Misal tadi ada beberapa perusahaan merger, perusahaan barunya ini bisa mengajukan pemindah bukuan, tentunya dilampiri dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa ini adalah wajib pajak yang mergernya. Begitu Mas Radit. Oke. Kemudian kita perlu ada yang dilampirkan ya di permohonan pemindah bukuan itu. Iya, apa aja sih syarat yang harus dilampirkan oleh kawan pajak? Ya, untuk syarat-syarat yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan, tentunya yang pertama formulirnya atau surat permohonan pemindah bukuannya itu. Nah, itu silahkan diisi, dilengkapi, dan ditandatangani oleh wajib pajaknya. Untuk formatnya sendiri juga sudah ada di lampiran PMK-nya, yaitu PMK 242 tahun 2014 ya. Nanti bisa diunduh di situ. Kemudian perlu dilampiri juga dengan bukti pembayaran yang akan dilakukan pemindah bukuan. Atau misalkan juga kalau yang ingin dipindah bukukan itu dari hasil pemindah bukuan sebelumnya. Nah, itu bisa juga melampirkan asli bukti pemindah bukuannya. Jadi yang wajib itu dua itu tadi ya, permohonan pemindah bukuan sama bukti pembayarannya. Kemudian sama nih seperti yang dijelaskan Mas Fahri, misalkan ada kasus-kasus tertentu untuk pemindah bukuannya. Nah, itu perlu ada tambahan persyaratan lagi. Seperti contohnya misalkan kalau pemindah bukuannya karena kesalahan perekaman oleh bank. Nah, itu perlu ditambahkan surat pernyataan dari pimpinan bank. Kemudian juga kalau misalkan yang dicantumkan dalam pemindah bukuan itu adalah NPWP yang bukan wajib pajak, yang biasanya menggunakan NPWP 0 sebanyak 9 digit itu ya, yang non wajib pajak itu. Iya, itu dilampirkan juga dengan fotokopi KTP dari identitas penyetor atau penerima pemindah bukuannya. Ya, kemudian untuk kasus selanjutnya, misalkan ada wajib pajak badan yang salah pengisian NPWP-nya, kemudian ingin mengajukan pemindah bukuan, itu juga dilampiri dengan fotokopi identitas wakil atau pengurus wajib pajak badannya. Kemudian untuk ada lagi kasus, misalkan pemohonnya berbeda nih dengan yang tercantum di bukti pembayaran. Itu bisa, tapi ada tambahannya surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa penyetor itu tidak keberatan untuk dipindah bukukan dan memang pembayarannya bukan untuk kepentingan dia sendiri gitu. Oke, jadi hampir semua kondisi sudah diakomodir dalam pemindah bukuan ini ya? Iya. Oke, jadi apa saja sih yang bisa dipindahkan dalam pemindah bukuan ini sebenarnya? Apakah berbeda NPWP itu masih bisa dilakukan? Apakah hanya dalam satu masa pajak yang sama atau dalam satu tahun pajak yang sama? Seperti apa Mas Fahri kira-kira? Oke. Jadi tadi ya misal
yang mau dipindah bukukan sebenarnya sesuai isian yang diminta pada billing, Mas Radit dan kawan pajak semua. Oke. Misal katakanlah tadi semuanya bisa sebenarnya, dari mulai NPWP, kemudian kode jenis pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, nominal mungkin ya, atau nomor surat ketetapan. Itu kalau ada kesalahan bisa dilakukan pemindah bukuan. Oke, jadi dapat dipindahkan selama dalam isian tersebut ada ya. Betul. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi selain terkait isian itu, pembayaran yang salah nih, yang mau dipindah bukukan itu jangan diperhitungkan dalam SPT dulu nih. Oke, Gitu. jadi selama belum dilaporkan dalam SPT Selama belum itu dilaporkan. masih bisa dilakukan pemindah bukuan seperti itu ya Mas. Ya, jadi kalau emang salah ya jangan dipakai buat yang lain dulu nih. Betul, Gitu. betul. Oke, kemudian untuk prosesnya berapa lama kira-kira Mas Fahri? Oke, baik. Jadi untuk pemindah bukuan ini standarnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi hitungannya 21 hari sejak permohonan dan persyaratannya diterima secara lengkap. Oke, Gitu. jadi tidak lama ya wajib pajak menunggu. Iya, itu pun paling lama, bisa Itu paling lama. lebih Bisa cepat. lebih cepat. Iya. Oke, kemudian hasil pemindah bukuannya berupa apa dan bagaimana menggunakannya, Mbak Aulia? Oke, tadi kan sudah selesai diproses ya tadi pemindah bukuannya selama paling lama 21 hari, nanti akan keluar produknya itu berupa bukti pemindah bukuan. Bukti pemindah bukuan itu berupa surat. Nanti di situ akan ada nomor, namanya nomor pemindah bukuan, nomor PBK gitu ya. Nah, nomor PBK ini itu fungsinya sama seperti NTPN yang ada di bukti pembayaran gitu. Jadi sebenarnya statusnya sama dengan NTPN seperti itu ya? Iya, statusnya sama. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Mas Fahri, Mbak Aulia? Mungkin kalau PBK biasanya kasus tertentu ya. Itu tadi mungkin dilengkapi lampiran-lampirannya. Oke. Itu yang biasa kalau wajib pajak mengajukan itu biasanya kami mintakan lagi, misal kurang gitu, mungkin bisa diperhatikan alasannya kenapa sih, kemudian disesuaikan gitu, kenapa permohonan yang diajukan pemindah bukuan. Baik. Mungkin dari Mbak Aul ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, oh ya, jadi ada kabar baik bagi kawan pajak semua. Jadi saat ini DJP sedang menyiapkan untuk layanan permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Nantinya kawan pajak akan dimudahkan untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan secara elektronik saja. Nah, ditunggu saja ya ini fiturnya nanti karena saat ini sedang dalam proses pengembangan aplikasinya seperti itu, Mas Radit. Oke. Terima kasih Mas Fahri dan Mbak Aulia atas penjelasannya. Terima kasih Mas Radit. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, Mas. Jadi seperti itu ya kawan pajak, apabila kawan pajak mengalami kendala dalam pembayaran dan penyetoran pajaknya dan terdapat kesalahan, kawan pajak tidak perlu khawatir karena ada proses pindah bukuan yang dapat kawan pajak ajukan. Apabila kawan pajak juga mengalami kendala dalam proses pengajuannya, kawan pajak dapat menghubungi kami secara langsung di loket Helpdesk ataupun melalui WhatsApp kami di nomor 0811 3201 6654. Jadi sekian episode Ngerujak kali ini. Sampai berjumpa di episode Ngerujak selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen di channel YouTube kami, dan follow sosial media kami yang lainnya agar kawan pajak tidak ketinggalan dengan berita-berita yang kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.